ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada siang ini. Allah mudahkan kita berjumpa kembali dalam majelis ini untuk mempelajari ayat-ayatnya, sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga dengan inilah Allah memberikan kita petunjuk, memberikan kita kemudahan untuk tetap istiqomah dalam iman dan amal saleh hingga akhir kehidupan kita dunia ini. Semoga Allah telah memberikan akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, lanjutan pasal tentang dampak buruk perbuatan maksiat sampai pada poin yang ke-9 insyaallah. Wa minha أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد. Di antara dampak buruk kemaksiatan bahwa kemaksiatan itu dapat mengurangi umur dan menghilangkan keberkahannya. Bisa dua-duanya, memendekkan atau mengurangi umur, baik secara hakiki ataupun majazi. Kalau secara hakiki memang betul-betul berkurang umurnya, yaitu secara kuantiti, jumlah. Kalau yang dimaksud secara majazi yaitu berkurangnya berkahnya. Ini berarti mengurangi kualitasnya. Fa innal birra kama yazidu fil umri. Maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menambah umur. Fal fujuru yuqassirul umra. Demikian maka keburukan atau bentuk kemaksiatan atau perbuatan jahat itu dapat menguranginya. Waqad ikhtalafa an-nasu fi hadzal mawdi'. Sekalipun para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, faqalat ta'ifatun, sebagian dari mereka mengatakan nuqsanu umri al-'asi huwa dhihabu barakati umrih. Berkurangnya umur pelaku maksiat yaitu hilangnya keberkahan umurnya. Wa mahquha alaih, atau sirnanya keberkahan itu. Wa hadza haqqun, dan itu benar, merupakan perkara yang hak. Wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi, dan itu memang sebagian dari dampak perbuatan maksiat. Jadi hilangnya apa tadi? Keberkahan. Sementara berkah itu apa? Berkah itu adalah
Az-ziyadatu fil khair, yaitu tambahan pada kebaikan. Jadi kebaikannya atau tambahannya itu hilang, nggak berkah. Yang mestinya orang itu diberi kebaikan yang bersifat terus-menerus, bertambah. Nah itu hilang keberkahannya. Jadi seandainya ada kebaikan, ya kebaikan itu sendiri stuck, tidak berkembang. Padahal kebaikan itu sifatnya dia bisa berkembang. Dan itulah berkah. Faqala ta'ifah, sebagian dari mereka mengatakan bal yanqusu haqiqatan, bahkan berkurang secara hakiki. Betul-betul berkurang jumlah umurnya itu. Kama yanqusur rizqa, sebagaimana berkurangnya rizki. Faja'alallahu subhanahu lil barakati fir rizki asbaban katsiratan tukatsiruhu wa taziduhu. Karena Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah menjadikan di dalam rizki itu keberkahan, yaitu ada sebab-sebab kenapa rizki itu menjadi berkah. Katsiratan, banyak sebab-sebabnya yang menjadikan rizki itu semakin banyak atau dia berkurang. Walil barakati fil umri asbaban tukatsiruhu wa tazidu, dan demikian pula di dalam umur, yakni Allah jadikan banyak sekali sebab. Yani kenapa umur itu bertambah dan juga berkurang. Jadi keberkahan di dalam umur itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan sirna, bisa hilang. Qalu wala tamna'u az-ziyadatul umri bi asbabin kama tanqusul bi asbabin. Mereka berpendapat tambahan umur dengan adanya sebab-sebab, hal itu tidak menghalangi sebagaimana berkurangnya umur itu juga berasal atau disebabkan oleh sebab-sebab. Fal arzaku wal ajal, demikian pula dalam perkara rizki, ajal, was sa'ada, was saqawa, bahagia ataupun sengsara, was sihatu, was suqmu, wal maridu, demikian pula kesehatan, sakit atau penyakit, maka tidak ditolak adanya sebab pada semua itu, yaitu sebab yang mendatangkan keberkahan atau hilangnya keberkahan. Wal ghina wal faqr, demikian pula yang ada pada kekayaan, kemiskinan. Wa in kanat biqada'i rabbi azza wa jalla, sekalipun hal itu telah ditetapkan oleh Rabb yang maha suci, lagi maha tinggi. Fa huwa yaqdi ma syaa bi asbabin, maka Allah telah menetapkan semua itu dengan kehendaknya melalui sebab-sebab. Ja'alaha mujibatan limusabbabatiha muqtadiyatan laha, dan sebab-sebab itu dijadikan sebagai yakni suatu kewajiban yang ada melalui yakni ketetapan Allah, adanya sebab dan akibat. Makanya ada sebab musabab, sebab akibat. Al-musabbab yaitu akibat. Nah, Allah sudah tetapkan sebab-sebabnya itu, walaupun Allah sudah menetapkan pula akibat dari sebab itu. Semua itu yaqtadi ma syaa, ditetapkan sesuai kehendaknya. Maka takdir salah satu rukunnya kan apa?
yakni masyiah. Setelah ilmu, kemudian al-kitabah, pencatatan seluruh apa yang akan terjadi, baru kemudian masyiah, mana yang dikehendaki oleh Allah. Baru kemudian penciptaan. Allah menciptakan makhluk dan seluruh perilaku-perilakunya. Dan disitulah ada sabab al-musabbab. Ada sebab dan ada akibat. Wa qala ta'ifatun ukhra, yang lain berkata atau berpendapat, ta'thirul ma'asi fi mahkil umri, berkurangnya dampak perbuatan-perbuatan maksiat itu dengan berkurangnya umur. Innama huwa bi an haqiqatun hayati hiya hayatul qalbi, karena hakikat kehidupan itu adalah kehidupan hati. Walihada ja'ala Allah subhanahu al-kafir mayyitan ghairu hayyin. Oleh karenanya Allah menjadikan orang kafir itu sebutan mayit, ghairu hayyin, yang tidak hidup. Kenapa orang kafir ahli maksiat disebut dengan sebagai mayit yang tidak hidup? Karena hakikat kehidupan itu adalah yaitu hidupnya qalbi, hidupnya hati. Sementara hati orang kafir hidup atau tidak? Mati. Berarti hakikatnya dia itu tidak hidup. Walaupun secara fisik dia hidup, makan, minum. Bahkan kemarin ketemu antum, ya kan? Bisnis juga. Tapi hakikatnya mereka itu tidak punya umur gitu loh. Karena hakikat kehidupan itu adalah hidupnya hati. Maka hati yang mati adalah mayit. Berarti antum sedang apa? Berinteraksi dengan mayat. Mayat apa? Mayat hidup. Hakikatnya dia mayit. Karena Allah itu melihat bukan pada fisik, tapi Allah melihat pada hati. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl surah 16, itu pada ayat yang ke-21, Allah Jalla Jalaluh berfirman, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu benda mati tidak, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilangan penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Amwat mati ghairu ahya'in. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan berhala itu tidak mengetahui kapan penyembah-penyembahnya itu akan dibangkitkan. Jangankan mengetahui orang lain, mengetahui dirinya sendiri aja tidak. Loh, Ustaz, ini kan konteksnya berhala karena memang benda mati. Ya, silakan lihat tafsirnya sekarang. Buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Coba buka tafsirnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhala-berhala itu benda mati tidak hidup. Artinya, benda-benda mati tidak bernyawa, maka tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak berakal. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilangan penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Berhala-berhala itu tidak mengetahui bilangan hari kiamat terjadi. Maka bagaimanakah dapat diharapkan darinya manfaat
atau pahala atau balasan. Sesungguhnya yang dapat diharapkan manfaat pahala dan balasannya adalah Rob yang mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Sudah, nggak ada lanjutannya. Baik, buka Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena hatinya mati. Kenapa mati? Allah telah mengunci mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Bukan hati secara fisik, bukan liver atau hepar, tapi hati nurani yang ditutup. Sekalipun disebut dengan qalbun, jamaknya kulub, fi kulubi, khatamallahu ala kulubihim. Tapi itu hati nurani, sebagaimana ditutup penglihatan mereka, bukan mata yang buta. Mata mereka melihat orang kafir itu, tapi mata hatinya yang ditutup, bahkan mati. Pendengarannya juga yang mati, bukan pendengaran telinganya. Dia nggak budek kok, dan juga tidak kopok kok. Dia dengar, bahkan begitu tajam pendengarannya, karena dia jaga betul fisiknya. Tapi bukan pendengaran fisiknya, tapi pendengaran hati nuraninya. Hanya Allah melihat itu hati, bukan fisiknya. Kata Nabi, Muslim 2194. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatanmu. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi. Maka kehidupan itu hakikatnya adalah kehidupan hati. Wa umrul insani muddatu hayatihi. Maka umur seseorang itu adalah, yakni rentang waktu hidupnya. Falaisa umruhu illa awqati hayatihi billah. Maka tidaklah dia memiliki kehidupan atau tidak memiliki umur, melainkan adalah waktu-waktu hidupnya ketika dia mengingat Allah. Ketika dia berzikir, mengingat Allah, berarti hatinya hidup hatinya. Fatilka sa'atu umri, dan itulah waktu umurnya. Fal birru wat taqwa wat ta'atu, maka kebaikan-kebaikan, takwa, ketaatan, tazidu fi hadhil awqat, hal itu akan menambah terhadap waktu-waktu itu atau waktu-waktunya. Allati hiya haqiqatu umri, yang itu merupakan hakikat umurnya. Wala umra lahu siwa, maka tidak ada umur baginya kecuali itu. Kecuali apa? Yaitu saat mereka taat, saat mereka bertakwa,
saat mereka melakukan amal saleh. Berarti dia sedang apa? Hidup. Berarti nek wong nglakoni maksiat, berarti dia sedang apa? Sedang mati. Kalau ada 24 jam waktu, maka ketika dia melakukan baca Quran 1 jam, dia sedang hidup. Ketika dia 5 jam main biliar, bola apa? Sodok, sandingnya ono wong wedok, berarti saat itu hatinya sedang apa? Mati. Sekarang lebih banyak mana berarti? Waktu hidupnya atau waktu matinya? Sholat, hidup atau mati? Hidup. Pirang menit? 10 menit ping piro? Ping 5. Berarti piro? 50 menit. Main gamemu pirang jam? Oh, nggak pernah. Ya wes, liyane. Contohnya apa? Ya, scroll YouTube-mu. Mungkin melebihi dari 50 menit, ya kan? Mungkin kalau yang dilihat itu adalah yang mendatangkan pahala, mungkin barangkali mendengarkan murattal, mendengarkan nasihat, ataupun mengambil pelajaran dari faidah ilmu yang dilihat itu, mungkin masih mendatangkan pahala. Tapi kadang iklannya itu metu, meskipun 1 detik, ya kan? Celing. Lah begitu iklan metu, kadang itu yang dipencet, diterusno. Murattal wis genti, ya kan? Hati-hati. Inilah hakikat orang hidup itu adalah di mana saat dia mengingat Allah, saat dia itu taat kepada Allah, saat dia menjalankan yakni amal soleh. Wabil jumlah fal abdu idza a'rada min Allah wastaghala bil ma'asi dha'at alaihi al ayyami hayatihi al haqiqah. Maka seorang hamba jika dia berpaling dari Allah, menyibukkan diri dengan berbuat maksiat, maka saat itulah sirna hari-hari hidupnya secara hakiki. Allati yajidu ghibban idha'atiha yawma yaqulu, yang hari-hari hidupnya itu sirna, yang kelak nanti akan dijumpainya saat dia berhadapan dengan Allah, sehingga mereka akhirnya menyesal. Dan pada saat itu dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Surah Al-Fajr, surah yang ke-89, yaitu pada ayat yang ke-24. Allah Jalla Jalaluhu berfirman pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-23, waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadhakkaru yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahat, dan pada hari itu ingatlah manusia, tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Ya, mengingat Allah pada hari itu sudah enggak bermanfaat. Wis kasep ilingi ya mestine saiki. Kalau sudah saat itu mengingat, maka tidak ada artinya. Yang ada adalah penyesalan.
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Iya. Alangkah baiknya kalau dulu saya hidup. Hidup berarti apa? Beramal soleh. Berarti dia dulu mati. Berarti banyak orang yang mati hari ini. Hidupnya, sadarnya ketika di alam kubur. Walik kan? Saiki mati, uripe nang kuburan. Maksudnya apa? Sekarang nggak sadar, sadarnya di alam kubur. Kapan kesadarannya dia timbul? Saat dia mengatakan, kenapa dulu saya tidak beramal soleh, kan gitu. Dan banyak yang mengucapkan seperti itu. Berarti saat dia mengucapkan begitu, dia sedang apa? Sedang hidup. Sedang sadar dia. Tapi ketika sekarang di dunia, masih motone melek kupingi kerungu, dia hakikatnya nggak sadar. Bahkan dia mati. Makanya, wong iku kadang urip ketika dia mati. Urip hatinya, maksudnya hatinya hidup, sadar ketika dia mati. Mati dalam arti apa? Yaitu berpisah ruh dan jasadnya. Ketika masuk ke alam kubur, baru dia hidup hatinya, tapi kasep. Maka di dalam surah Al-Mu'minun juga dikatakan seperti itu. Surah 23. Itu pada ayat yang ke 99. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbu, balikanlah aku ke dunia. Kenapa balik di dunia? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla inna kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka tiba. Iya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Kalau disebut kafir berarti apa? Mati hatinya mati. Ya. Ketika datang kepada mereka kematian apa? Kematian fisik. Fisiknya mati, jasadnya dipisah dari roh, berarti mati. Barulah dia mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihah, agar aku mengerjakan amal soleh. Nah, orang yang mengerjakan amal soleh itu berarti hatinya hidup. Begitu jasadnya mati, sing urip apa nih? Atine urip. Nah, kita jangan begitu. Kita ini meskipun hidup di dunia, hati kita apa? Harus hidup. Begitu nanti mati, bukan hatinya mati, enggak. Bukan kuali aneh, ya tetap hatinya hidup. Hidup untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan kubur. Ini. Jadi ketika orang kafir itu mati fisiknya, maka saat itulah timbul kesadaran hatinya. Atau hatinya menjadi hidup. Sehingga mereka menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Laopo biyen aku kok gak beramal soleh. Oh, saya kata urip kon. Urip hatimu ya kan? Fala yakhlu
imma an yakuna lahu ma'a dhalik tatlu'u ila masalihid dunyawiyah wal akhirah. Maka tidaklah hilang padanya, apakah ada padanya, yakni kesadaran hidup yang ada pada hatinya, sehingga dia memahami yakni kemanfaatan baik dalam kehidupan dunia atau kehidupan akhiratnya, ataupun tidak. Fa illam yakul lahu tatlu'u ila dzalik faqad dha'a alaihi umru kullu. Maka mereka jika tidak memiliki kesadaran itu, yaitu hidupnya hati, faqad dha'a alaihi umruhu kullu, maka hakikatnya yakni umurnya semua itu hilang. Jadi orang kafir itu sebetulnya nggak punya umur, dia umurnya sudah hilang. Wa dhahabat hayatuhu batilan, sehingga apa, hidupnya itu jadi apa, sia-sia dan percuma. Walaupun barangkali dia di dunia dieluk-elukan, disanjung-sanjung, atau bahkan dikenang sampai hari ini. Padahal mulai pertama sampai terakhir isinya apa? Kemaksiatan, bahkan kedurhakaan. Jadi dikenangnya akhirnya dikenang buruk, bukan dikenang baik. Fir'aun waktu dia hidup di zaman Nabi Musa, hakikatnya dia hatinya mati atau hidup? Mati. Walaupun dia dieluk-elukan para pengikutnya, walaupun sampai hari ini dia terkenal. Fir'aun terkenal nggak? Sampai hari ini terkenal apanya? Baiknya atau buruknya? Buruknya. Makanya orang yang buruk itu sampai kadang-kadang dijuluki Fir'aun. Contohnya siapa? Ya sing mirip kayak Fir'aun siapa ya? Penguasa jahat, penguasa yang lalim. Siapa? Ya embo, terserah antum. Tiap zaman itu mesti ada orang yang mirip perilakunya seperti Fir'aun. Sampai puncaknya dia apa? Mengaku sebagai Tuhan. Orang-orang harus menyembah saya. Cuman masalahnya kadang-kadang yang mirip seperti Nabi Musa wis gak ono. Iya kan? Sing mirip Fir'aun ono. Lah sing mirip Abu Jahal, Abu Lahab itu muncul terus enggak? Muncul. Sing mirip Kanjeng Nabi Muhammad gak ono. Ya, walaupun ada, hanya penerusnya. Kan jauh kedudukannya. Jauh. Tapi Allah bukan melihat level kedudukannya, tapi bagaimana sepak terjang perjuangannya untuk mengikuti beliau. Karena beliau kan harus diikuti oleh siapapun sesuai dengan tingkat keimanan dan tingkat ketakwaannya. Dan Allah tidak melihat hasil, tidak melihat level, kedudukan, pangkat, tapi melihat prosesnya ketika dia berusaha untuk ittiba kepada nabinya. Wa in kana lahu tatlu'u ila dzalik talat alaihi tariq bisababil awaiq, dan sekiranya dia yakni memiliki kesadaran, hatinya menjadi hidup, talat alaihi tariq bisababi al awaiq, maka dia akan mendapatinya yakni jalan yang menjadi sebab keadaannya nanti, yakni kesulitan hidup. Wa ta'assarat alaihi asbabul khair, maka dia pun dipersulit untuk memperoleh sebab-sebab kebaikan, disebabkan bihasbi istighali, sesuai dengan tingkat kadar kesibukannya, bi'abdadiha, dengan melakukan perbuatan kebalikan dari kebaikan itu. Kalau dia melakukan kebalikan dari perbuatan baik, berarti dia melakukan perbuatan
maksiat. Maka dia dipersulit untuk melakukan apa? Sebab-sebab kebaikan. Sesuai dengan tingkatannya itulah dia kehilangan yaitu waktunya. Wadzalika nuqsanun hakikiyun min umri, dan itulah hakikat dari hilangnya umur bagi seseorang. Wasirrul mas'alati anna umrul insani muddatu hayati. Maka rahasia dalam masalah ini bahwasanya umur seseorang itu adalah yakni seberapa banyak rentang waktu hidupnya yang dia habiskan dalam kehidupan dunia ini. Wala hayatala, maka tidak ada kehidupan bagi seorang illa biiqbali ala rabbih, melainkan yaitu waktu-waktu yang dia habiskan untuk menerima Rabbnya. Wa tana'umi bihubbihi wa dzikrihi, dan memanfaatkan nikmat-nikmat itu dengan cinta kepada Allah dan mengingatnya. Wa itsari mardati, dan juga mengutamakan atau memprioritaskan untuk beroleh keridhaannya. Itulah hakikat dari kehidupan manusia, yaitu apa? Mau menerima Allah sebagai Rabbnya. Kok bagaimana menerima? Ya sebetulnya kembali kepada perjanjian. Karena dia kan sudah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kan begitu dulu. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, tentu wahai Allah, kami bersaksi engkau adalah Rabbku. Tapi begitu dia lahir, mulai beleot, belehar, menyimpang. Kalau ketika dia menyimpang itu berarti apa? Umurnya hilang. Kalau dia kembali berarti umurnya hidup lagi. Dan hakikat umur itu adalah ketika dia diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala waktu dan dipakai untuk apa? Mewujudkan cintanya kepada Allah dan selalu mengingatnya. Itu berarti dia sedang hidup. Makanya kadang kita selalu diingatkan dengan zikir-zikir yang kita ucapkan di waktu-waktu tertentu saat pagi dan petang. Raditu billahi, aku rela Allah sebagai Rabb. Kenapa diulang? Kan kemarin sudah diucapkan. Apa nggak perlu sekali saja kita mengucapkan itu? Kan aku sudah rela Allah itu Rabbku. Wabil Islami dina, dan agama Islam itu adalah agamaku. Tapi kenapa selalu diulang-ulang? Ya itu tadi. Agar kita ini mewujudkan hidup kita dari waktu-waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahwa saat itu kita sedang apa? Sedang hidup, tidak mati. Makanya zikir itu terus menerus. Untuk apa? Mengisi kehidupan ini dengan hidup. Itu hidupnya hati. Jangan mengisi kehidupan dengan kematian, yaitu kemaksiatan. Karena itulah matinya hati. Sehingga hidup ini tidak boleh ada jeda sedikit pun. Kalaupun ada jeda saat dia tidur misalnya, itu pun harus apa? Harus disetting bahwa selama tidur kita ini kita masih hidup, hatinya masih hidup. Dengan cara apa? Mengawalinya dengan doa dan zikir, mengingat Allah. Itu kita sedang men-setting. Selama tidur kita ini kita setting bahwa hati kita tetap hidup. Makanya Allah punya sistem, yaitu apa? Bagaimana cara menyeting waktu yang kita habiskan untuk tidur itu sebagai kehidupan. Kan hati kita tetap hidup. Baca zikir, baca doa. Dan itu banyak alternatifnya. Mau yang panjang ada, mau yang pendek ada. Sing paling pendek, Bismikallahumma amutu
wahya. Paling pendek kan? Kiai, ayat kursi males, Al-Mu'awwidzat males, Al-Baqarah terakhir males. Ya kan? Doa untuk menyandarkan diri kepada Allah yang paling akhir dibacaan, Allahumma aslamtu. Ya. Dan seterusnya itu. Males kedowon. Ya wis, bismika Allahumma amutu wa iya. Ya itu sudah, itu setting itu. Supaya nanti selama berapa jam kita tidur? Berapa jam? Maka itu akan dinilai. Ya. Sebagai apa? Sebagai orang yang beribadah. Berarti apa? Hatinya padahal wonge mati nggak itu? Mati sebetulnya. Orang tidur itu mati. Jiwanya digenggam oleh Allah, nanti dilepas kembali. Dilepas akhirnya dia hidup. Tapi orang kafir bagaimana? Ojo menek turu. Gak turu wae, hakikatnya mayit. Apalagi dia sedang tidur, maka bagai seonggok bangke. Begitulah orang kafir. Baik. Selanjutnya yang ke-10, ini masuk pasal ke-15. Al-faslu khamsatash, ya. Yang ke-15. Al-ma'asi yuwallidu ba'duha ba'dah. Perbuatan maksiat itu melahirkan kemaksiatan yang lain. Loh, berarti kemaksiatan itu bisa beranak pinak, bisa membelah diri, bisa menduplikasi menjadi maksiat berikutnya. Wa minha annal ma'siyah tazra'u amsalaha, bahwasanya perbuatan maksiat itu dapat menumbuhkan perbuatan maksiat yang semisalnya. Yuwallidu ba'duha ba'dha. Perbuatan maksiat itu bisa melahirkan perbuatan maksiat yang lain. Hatta ya'uzza alal abdi mafariqatuha wal khuruju minha, hingga sulit bagi seorang hamba itu untuk berpisah darinya, bahkan keluar dari perbuatan maksiat itu. Itu berarti akibatnya. Soro, aku yo kok soro yo. Cak, yo boy. Sing mau lakoni ku termasuk maksiat enggak? Maksiat. Dosa enggak? Dosa. Lah sampean kok seneng? Iya yo, angel yo. Aku jane kepingin mandek tapi kok angel. Soalnya enak soalnya. Alasannya macam-macam. Jadi itu. Kenapa kok sulit? Karena mendatangkan perbuatan maksiat yang lain. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian para ulama salaf mengatakan, inna min uqubatis sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara bentuk siksa dari perbuatan maksiat adalah maksiat yang dilakukan sesudahnya. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, kemudian dia berbuat maksiat berikutnya, itu bentuk siksanya. Kadang-kadang siksa itu bukan dipotong tangan, dirajam, itu hukuman syariah. Kadang hukuman qadariyah juga enggak. Orang itu berbuat maksiat tapi gak tahu loro, gak tahu kecelakaan yang mungkin itu bisa menjadi peringatan. Ini enggak. Uripnya apa? Aman sentosa. Apalagi adem ayem. Padahal ahli maksiat. Ini. Kok bisa seperti itu? Bagaimana bentuk hukumannya? Ternyata bentuk hukumannya apa? Yaitu melahirkan kemaksiatan yang lain. Contoh, wong iku lho ahli korupsi,
aku ro dewi misalnya. Tapi selamat terus. Lunyu wong iku koyo wel. Ya kan? Gak tahu kecekel, aman dia. Apakah dia tidak dihukum? Bukan berarti dia tidak dihukum. Baik hukuman secara syariah, mungkin dia lolos dari hukuman manusia. Gak tahu ketangkep KPK sampai pensiun selesai. Kalau wis pensiun aman nggak? Wis oleh akeh. Hah? Wis oleh akeh, wis pensiun, ya kan? Aman jadi nih. Lah yo wong iku selamat wong iku rek. Ya. Lagian kasusnya sempat mau dibuka atau kasusnya sudah dikasuskan lah bahasanya. Mau dikasuskan tapi nggak jadi. Soalnya apa? Sing dipangani akeh soalnya ya. Sing di apa? Sing dibagi akeh, sehingga aman, ya kan? Aman. Soalnya begitu, ya. Mungkin secara hukum logika dia aman. Mungkin barangkali orang melihat orang itu tidak disiksa karena perbuatan dosa dan maksiatnya, karena dia mengambil yang bukan haknya. Itu dalam segala contoh, dalam segala hal misalnya. Tapi ternyata setelah dicek dalam hidupnya, apa yang dihasilkan dari perbuatan maksiat itu dipakai untuk kemaksiatan berikutnya. Dikai main, dikai medok, dikai apa meneh? Madat, dikai minum. Itu hukuman itu. Hukuman itu. Melahirkan kemaksiatan baru dan dipersulit berbuat baik. Makanya rata-rata duit oleh ngono, iku melayui nang haram apa nang halal? Hah? Duit oleh ngentit, duit oleh nyolong, duit oleh ngerampok. Ya melayui nang haram. Kau ono sing jenenge perampok, pencuri, tukang ngentit, tukang korupsi, mikirno majelis taklim. Majelis taklim direk sing arep aku sumbang rek. Ya, mikirno masjid. Atau mikirkan perjuangan Islam, nggak ada. Larinya kemana? Larinya ke perbuatan maksiat. Dan itu nggak akan lama. Lah iya kok cepet ente olehnya lu akeh. Tapi les hilang. Akhirnya ngelakoni mane. Dapat lagi. Melahirkan perbuatan maksiat baru yang lain. Yang didirikan kadang bukan apa? Bukan tempat pendidikan Islam. Dari duit hasil itu yang didirikan apa? Ya tempat-tempat maksiat. Lumayan nek orang ini nek tak kayak modal kayak bangun diskotik. Aku harus bangun apa panti pijat plus misalnya. Larinya ke sana. Investasinya kepada keburukan, kemaksiatan berikutnya. Demikian pula wa inna min thawabil hasanati hasanata ba'daha. Dan sesungguhnya di antara pahala kebaikan yang diamalkan seorang hamba adalah kebaikan yang dilakukan sesudahnya. Fal abdu idza amala hasanatan qalat ukhra ila jambiha. Maka seorang hamba jika dia mengamalkan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik yang lain yang ada di sampingnya akan berkata, "I'malni aidon." Amal oleh aku pisan rek. Kalau dia berbuat baik, dia mengamalkan amalan kebaikan, sholat, contoh sholat fardu, amalan yang lain pun apa? Pengen iri, amal aku juga, apa? Adzikru ba'das sholat. Amal aku menriyane rek, amal rek aku iki koncone sholat apa? Sholat sunnah. Begitu digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Amal kebaikan yang lain itu apa? Mengatakan, amalkan juga aku. Kita berbuat baik apa? Menolong orang. Maka amalan-amalan yang berkaitan dengan itu akan juga pengen diamalkan.
Mari nulung wong apa? Ngewokno barangi, soalnya wis tuwa diangkat ke kendaraan. Amal yang lain setelah itu ada lagi nggak? Apa? Nyangoni temen ya, disangoni pisan. Ya kan? Kadang seperti itu. Amal yang lain yang dekat dengannya. Mereka ngono wonge diangkat, dilebokno. Kurang apa lagi? Ngomong supir, tolong yo titip yo. Iki wonge ketokane kaiso munggah mudun. Njaluk tolong kok nek teko nggone sampean munggah mudun yo. Senang supir. Ya kan? Nek ngono tok, Cak. Ya wis aku njaluk tolong, tak kei engko tolong munggah mudunno. Ada amalan-amalan berikutnya. Contoh amal yang lain yang berkaitan dengan taklim seperti ini, ada nggak amalan yang berkaitan? Apa contohnya? Kalau sudah di majelis ilmu, tafassahu lil majalis fil majalis, apa? Berlapang-lapang dalam majelis. Koncone ketuane arep nulis kagak pulpen diselangi ketuane gak dibalekno wis kekno ae pisan. Ya, ada amalan-amalan yang dekat dengan amalan kebaikan yang juga kadang dia apa? Merangsang diri kita untuk mengerjakan pula. Iku ketuane kotakane gak cukup. Ya kan? Mau disediakno mek 50 sing teko 100 dhek ngalah, kotake dikekno koncone lho, kan dari amal perbuatan baik ada perbuatan baik berikutnya. Nang jowo rek ana wong dodolan rek ketokane gak ono sing tuku ya, tergerak untuk beli. Untuk apa? Untuk ta'awun. Dalam konsep muamalah jual beli itu ada ta'awun, tolong menolong. Tujuannya itu, padahal dia nggak butuh dibeli. Untuk apa kayak? Bukan untuk dia. Nang dalan, nang omah dikekno tonggo. Mari ngono ngei tonggo. Jane aku gak butuh iki, tapi aku sakno ndelok wonge. Ya kan? Kecuali nek ente kepingin memang butuh, ya kan? Soalnya ketok mambune ket mau, soalnya liwat ngarep. Ya kan? Menusuk hidung baunya, ya kan? Akhirnya tuku, ya. Cerdas ngomongnya. Ya, jadi banyak hal kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya. Qalat ukhra ila jambiha, berkatalah kebaikan yang lain yang ada di sekitarnya itu, i'malni aidon, kerjakanlah aku pula. Fa idza amilaha qalatis salasatu kadzalik wa hulimma jarra, maka demikian pula ketika yang kedua itu dikerjakan, kebaikan yang ketiga juga mengatakan begitu, dan seterusnya terus. Fadha'afar rabih, sehingga berlipat gandalah keuntungannya. Wa tazayadatil hasanat, sehingga kebaikan-kebaikan itu semakin bertambah. Wa kadzalika janibus sayyi'at, begitu pula berkaitan dengan perbuatan maksiat aidan, hatta tasira at-ta'atul wal ma'asi hayatin rasikha, hingga orang yang taat ketika dia mengerjakan perbuatan maksiat, orang yang taat ya, ketika dia mengerjakan perbuatan maksiat, hatta tasirat ta'atu wal ma'asi, hingga orang-orang yang taat dan juga orang yang berbuat maksiat, dia akan menjadi sesuatu karakter atau sifat yang melekat padanya. Ketika dia melakukan hal itu terus-menerus, ahli taat, maka melekat padanya yakni amal soleh. Ahli maksiat melekat padanya
yaitu amal-amal yang buruk. Wasifatil lazimah, dia akan menjadi sifat yang melekat. Wa malakatin thabitah, dan itu akan terus menyertainya. Sehingga kalau dia sudah disifati dengan ahli taat dan ahli maksiat, di situ nanti akan ada shock ya, atau ada sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya. Contoh di sini, falau attolal muhsinu at-ta'ati, sekiranya orang yang biasa berbuat baik, kemudian dia meninggalkan perbuatan ketaatannya. Orang yang biasa berbuat baik, dia tinggalkan perbuatan ketaatannya atau kebaikannya. La dhaqat alaihi nafsu, maka hatinya itu akan menjadi gundah. Gak enak rasanya awake kabeh. Jadi dadanya ini terasa apa? Sempit. Jiwanya itu sempit. Gak enak. Karena dia sudah biasa berbuat taat, kemudian dia berbuat maksiat. Wa dhaqat alaihil ardu bima rahubat, dan tampak atau terasa baginya bumi yang luas itu terasa sempit. Kenapa? Karena dia terbiasa berbuat baik. Begitu berbuat maksiat, gak enak kabeh. Itu karena perbuatan kebaikan atau ketaatan itu sudah melekat. Jadi dia bisa menjadi apa? Menjadi kontrol sebetulnya buat kita. Bahkan bisa menjadi radar buat kita. Kenapa kok gak enak kabeh yo? Aku ngelakoni iki. Karena dia nggak biasa. Ya saya sobo masjid. Mari ngono oleh order nang diskotik. Ngirim apa? Ngirim ndok, masa ono ndok dikirim nang diskotik. Diskotik apa nggawa ndok iku? Hah? Ngirim apa? Bukan ngirim yang umum, bukan bir. Kalau bir jelas kita bisa menolak. Hah? Oleh order ngapa jenenge air mineral nanggone diskotik. Kongkon ngirim bengi. Soalnya butuh, ya kan? Kira-kira dikirim nggak? Dikirim. Waktu ngirim arep mlebu menjero, ndredeg apa biasa? Biasa. Oh berarti memang biasa berarti. Ya. Ya kan? Ndredeg kan? Waduh ya apa kan gak tahu, gak pernah ke sana, iya kan? Pedine kok melebu gak iso? Gak harus pintu keluarnya, ya kan? Misalnya begitu. Jadi bumi itu terasa sempit padahal luas baginya. Wa ahassa min nafsihi ka'annahu al-huta idza faraqal ma'a hatta yu'awiduha. Hatinya menjadi sesak sebagaimana digambarkan seperti ikan yang dia terpisah dengan air. Hingga ikan itu harus kembali kepada air itu baru dia menjadi apa? Fasakana nafsuhu, jiwanya kembali tenang kembali. Ojo meneh itu ya maksiat ya. Contoh, antum komitmen menegakkan sunnah, kemudian diajak di sebuah acara, di situ banyak amalan-amalan bid'ah. Tapi karena antum sebagai bawahan diajak atasan, kira-kira berangkat atau tidak? Ini bos, pimpinan sing ngajak. Oh izin. Kok izin bolak-balik kon. Gak usah. Sekarang nggak tak izini. Misalnya begitu. Soalnya wis kakean izin. Lagi diajak nang acara yang nggak sesuai sama apa? Ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan antum ya. Di situ ada perbuatan maksiat. Bahkan bukan maksiat, lebih dari maksiat. Apa itu? Iya, amalan-amalan bid'ah dan yang menyimpang. Ya. Kira-kira antum gimana perasaannya? Halo?
Nah, begitu sampai kepada mahalul qiyam, antum ikut berdiri atau tidak? Ya kan? Di situ ada amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan, zikir-zikir. Mungkin antum masih bisa apa? Diam duduk. Begitu orang berdiri, antum ikut berdiri nggak? Padahal berdirinya itu dengan keyakinan bahwa Rasulullah datang. Ketika baca apa itu? Faktazal arsu taraban wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara. Lu mantan soalnya. Apa sih? Makanya aku besok nyontohi mulai tahu. Ya. Ketika membaca rawi fahtazar, ya kan? Sudah sampai sajidan syakiran ka'anna badru fit tamami mahalul qiyam sallallahu ala. Aku ape ngatek? Sampean melo ngatek enggak? Gelisah enggak waktu itu? Tole ngatek kabeh. Aku tok lungguh, akhirnya ngatek pelan-pelan. Begitulah. Kalau ikan itu keluar dari mana? Air. Kelepak. Nah, antum itu juga jangan deket-deket ke tempat yang memang akibatnya kita mendapatkan situasi seperti itu. Jadi kadang-kadang susah dalam kehidupan di masyarakat. Apalagi antum sebagai bawahan, ya, punya atasan dan sebagainya, susah. Ya, itu masih mending. Bagaimana kalau sudah diajak ke yang lebih tinggi dari itu? Diajak untuk melakukan kesyirikan atau membantu kesyirikan. Kamu besok anterin aku ya, kemana? Ke mbah ini. Ya. Kenapa? Mau berobat. Ya, mbah siapa? Ternyata antum tidak ke Jombang, ya kan? Nemoni sapa? Ya kan? Dengan pengobatan seperti itu, waduh, ya opo carane nolak ini? Aku ngene tak terangno, bos, ini syirik, bos. Mesti aku pecat iki, ya opo iki? Sementara aku durung ono alternatif. Nyambut gawe ya opo iki? Abot enggak? Akhirnya pura-pura, ya bos, saya antarkan, nanti saya nggak bisa masuk ya. Saya nanti di luar aja. Tapi dalam perjalanan menuju ke sana, antum gelisah nggak? Gelisah. Itu berarti tandanya antum beriman. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah apa? Mengisi jiwa kita ini dengan tauhid. Orang yang sudah melekat padanya ketauhidan, ketika dia menuju kepada jalan kesyirikan, itu gelisah. Ketika dia hidupnya dihiasi dengan sunnah, dia akan apa? Dia akan gelisah ketika jalan itu menuju kepada amalan-amalan bid'ah, gelisah. Demikian pula kalau kita sudah biasa taat kepada Allah, begitu diajak atau menempuh jalan kemaksiatan, sudah mulai gelisah. Dan itulah yang terjadi bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula, walau attolal mujrimu al-maksiyata, sekiranya orang-orang yang ahli berbuat dosa, mereka meninggalkan perbuatan maksiatnya, wa aqbala ala ta'ati, dan dia mau menerima ketaatan, tapi terpaksa, la dhaqat alaihi nafsu, niscaya jiwanya akan terasa sesak, dadanya terasa sempit, ya, wa dhaqa sadruhu, ya, dadanya ini apa? Sempit, sesak. Wa ayat alaihi madzahibuh, dan dia tentunya pengen lari dari itu semua. Hatta yu'adiduhu, dia akan memperoleh kebaikan atau kelapangan hati atau jiwa jika dia apa? Keluar dari perbuatan taatnya itu.
Ini kebalikan dari yang pertama. Hatta inna katsiran minal fussaq la yuwaqi'ul ma'siyah. Hingga sesungguhnya bagi orang-orang yang fasik, yang telah banyak berbuat maksiat, ketika dia kembali kepada perbuatan maksiatnya min ghairi ladzatin, sebetulnya dia itu tidak merasakan kelezatan, ghairi ladzatin yajiduha, dia tidak merasakan kelezatan ketika dia berbuat maksiat, wala da'iyatin ilaiha, dan tidaklah dia melakukan perbuatan itu kembali, yaitu perbuatan maksiat, illa lima yajidu minal alami, melainkan hanya sekedar untuk apa? Untuk menghilangkan yakni kegelisahan ketika dia meninggalkannya. Jadi ahli maksiat, kalau sudah kemaksiatan itu menjadi gaya hidupnya, dia melakukan perbuatan maksiat itu pada yang berikutnya dan yang seterusnya, itu dia tidak bisa merasakan lezatnya kemaksiatan. Hanya sekedar untuk apa? Hanya sekedar untuk dia bisa lari dari kehilangan perbuatan maksiat itu. Iki nek gak tak lakoni rek, aku rasanya gak enak kabeh. Akhirnya dia melakukan perbuatan itu bukan mendapatkan nikmat, tapi semata-mata apa? Dia tidak suka kalau dia berpisah dengan perbuatan maksiatnya itu. Makanya kemaksiatan berikutnya itu adalah obat bagi kemaksiatan sebelumnya. Obat pelarian. Dia nggak pengen lepas dari perbuatan maksiatnya itu, sehingga dia berbuat maksiat lagi. Sehingga apa? Kemaksiatan yang dilakukan itu tidak terasa lezat baginya. Makanya nek wong wis kadung ahli dalam berbuat maksiat, sebetulnya dia tidak merasakan nikmat ketika dia melakukan perbuatan maksiat itu. Kemaksiatan yang dilakukan berikutnya hanya pengen lari dari berpisahnya dirinya dari perbuatan maksiat itu. Wallahu a'lam. Kama sarraha bidzalik Syekhul Qaum Al-Hasan bin Hani, sebagaimana dijelaskan yang demikian itu oleh Syekh Al-Qaum, yakni yang bernama Hasan bin Hani, haitsu yaqul, sebagaimana tatkala ia berkata, wa ka'sin syaribtu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha, tidaklah minuman khamr yang aku minum itu terasa lezat, melainkan minuman berikutnya adalah obat dari sakit hatiku sebelumnya. Jadi dia sakit hati ketika dia berpisah dengan khamr itu, sehingga ketika dia minum khamr bukan untuk merasakan lezatnya minum khamr itu, tapi dia tidak pengen berpisah dengan khamr itu. Dan jiwa tidak mau berpisah dari maksiat, itulah sakit. Jiwa yang sakit yaitu jiwa yang tidak mau berpisah dengan perbuatan maksiat, sehingga dia lakukan perbuatan maksiat itu tidak mendapatkan kenikmatan, tapi karena dia tidak pengen berpisah, dia pengen mengobati yakni sakitnya itu. Sakit apa? Tidak mau berpisahnya seseorang dari berbuat maksiat. Sampean ngerti jani cak nek iki ku haram. Iya. Tapi sampean kok gak iso mandek. Kak, aku gak gelem mandek. Aku nek mandek tambah loro kabeh. Sampean ngombe iku nikmat. Apa nikmat? Pahit. Enggak kan? Hah? Iya sama. Yo pahit yo gak enak kabeh. Tahu dia seperti itu. Tapi dia apa?
Dia tidak mau berpisah, bukan karena menikmati. Aku rocak. Iki bahayanya gede nek tak konsumsi terus. Tahu saya. Dan saya melakukan ini atau memakan atau meminum ini gak nikmat sama sekali, atau menghisapnya gak nikmat. Saya tahu madorotnya banyak. Tapi saya kalau tidak melakukan ini tambah loro kabeh. Mending gak mangan timbangane gak. Loh, kok iso ngono jawaban? Berarti sering rungono wong kaya ngono ya. Aku mending gak mangan timbangane gak iku. Loro kabeh aku tambah. Ambekan Mario masih mangan. Nek mari mangan gak ngene kaya wong mari apa? Tak tega arep ngomong sampean terusno dewi. Ya ini. Analogi pembenar melegitimasi perbuatan yang jelas sudah membawakan mador, mendatangkan jadi bahaya. Jadi yang sakit sebetulnya bukan fisiknya, tapi sakit apa? Jiwanya, hatinya yang sakit. Itu sakit karena dia tidak mau berpisah dari perbuatan maksiatnya itu. Wa qala al-akhar, berkata juga yang lainnya, wa kanat dawai wa hiya da'i bi'ainiha, adalah obatku itu tidak lain adalah karena sakitnya yang kami rasakan dalam jiwaku sendiri. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamri, sebagaimana berobatnya orang peminum khamr dengan khamr. Dia berobat dengan khamr. Sebetulnya bukan berobat ya. Tapi dia itu ya sebetulnya dia tidak ingin lari dari khamr itu karena bukan fisiknya yang sakit, tapi hatinya sudah tergantung, sudah kecanduan dengan khamr itu. Tidak mau berpisah. Itu penyakit yang sebenarnya, yaitu tidak mau berpisah antara dirinya dengan perbuatan maksiatnya itu. Itulah hakikat apa? Hakikat sakitnya. Dan sakit itu diobati dengan apa? Minum khamr. Akhirnya lingkaran setan gak mari-mari. Angel tobati. Wala yazalul abdu yu'ani ta'ata wa ya'lifuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha. Maka tidaklah seorang hamba yang dia ditolong dengan ketaatan yang dilakukannya terus menerus sehingga dia akhirnya tidak berpisah, bersatu ya, tidak berpisah, bersatu dengan ketaatannya itu. Wa yuhibbuha, dan akhirnya dia mencintainya. Wa yu'athiruha, mementingkannya atau memprioritaskannya dalam hidup. Hatta yursalallahu azza wa jalla birahmati ilaihi al-malaikata, sehingga Allah jalla wa ala akhirnya mengutus malaikatnya dengan membawa rahmat kepadanya. Untuk apa? Ta'uzzuhu ilaiha azza, memberikan pertolongan yang dapat menolongnya. Wa tuharriduhu alaiha, dan juga memberikan anjuran. Malaikat itu bahkan membisik-bisiki. Ayo ngaji yo. Kon wis ditenteni ambek kancamu wis budal dhisik. Itu bisikan malaikat. Karena dia sudah terbiasa ngaji. Nek gak ngaji gak enak kaya orang bisiki. Itu bisikan malaikat itu. Ayo dianjurkan orang ngaji. Kenapa? Terbiasa. Makanya orang itu butuh jam terbang. Biasa sholat, biasa zikir, biasa ngaji taklim, biasa berbuat baik, beramal soleh. Kenapa? Kalau itu sudah melekat, malaikat akan dihadirkan untuk membisiki kita. Untuk apa tadi? Menjadikan kita cinta kepada amalan itu. Menjadikan kita ini apa? Ditolong dengan amalan tersebut. Dan kemudian apa? Didorong. Watuz ajuhu, dan didorong oleh malaikat itu. Anfaroshihi, bahkan di tempat-tempat tidur mereka. Wa majalisi ilaiha, dan di majelis-majelis mereka. Tempat tidur ono sing koyok nangeni, nang kaki budal, kon kok telat.
Oh nek telat kon kok gak oleh jajan dan sebagainya misalnya. Ya nggak masalah, ya kan? Berarti malaikat tiru keinginan kita, iya kan? Soalnya nek gak iso gak mana nah ini. Tetap itu bisikan yang baik. Wala yazalu ya'liful ma'asi. Demikian pula ahli maksiat yang dia tidak mau berpisah dengan kemaksiatannya. Berarti dia lakukan kemaksiatan itu terus menerus. Wa yuhibbuha, akhirnya dia mencintai perbuatan maksiat itu. Kalau sudah cinta dengan berbuat maksiat, tidak mau apa dia? Tidak mau berpisah. Wa yu'thiruha, dia mengutamakan, memprioritaskan perbuatan itu. Hatta yursilallahu alaihi syayatin, hingga Allah akhirnya mengutus syaitan kepadanya. Setan mek sing teko, Pak. Apa yang dilakukannya? Fata'uzzuhu ilaiha azza. Setan itu akan menolong untuk berbuat maksiat. Dipermudah, dilempengkan jalannya. Dikai konco, tepak nek ana konco iki gak dhewean. Ya. Kasih apa lagi? Kemudian duwe ono, transportasi ada, orang lain dibuat nggak tahu. Kenapa dia lakukan itu? Yes, memang wayai karena wong dia lakukan perbuatan itu. Walaupun harus pagi-pagi buta, dia harus lakukan perbuatan maksiat itu. Sementara kalau pagi-pagi buta, subuh untuk sholat angel nggak? Hah? Angel. Angel. Tapi kalau berbuat maksiat, karena sudah janjian, meskipun mestinya dia tidak bisa bangun, akhirnya apa? Bangun. Karena dibantu oleh siapa? Syaitan. Fal awwalu qawwa jundat ta'ati bil madad. Maka yang pertama, Allah tabaraka wa taala menguatkan orang-orang mukmin itu dengan yakni didatangkan pasukan yang mendukung ketaatan hamba itu dengan jumlah yang banyak. Ini apa? Tentara malaikat. Jangan dipikir orang yang berbuat baik itu tidak dibantu malaikat, tidak di bodyguardi oleh malaikat. Dia akan diiringi dengan malaikat. Orang yang mengunjungi orang sakit, berapa malaikat yang mengiringinya? 70 ribu malaikat itu mengiringi orang yang mau mengunjungi orang yang sakit. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmizi, 70 ribu malaikat. Tapi dengan syarat antum dari rumah berwudu mau mendatangi orang sakit, diikuti 70 ribu malaikat. Cuman gak ketok sampean, ketok ngono ya apa? Iya, takut sendiri, ngeri. Yang lihat seperti itu siapa? Yang lihat seperti itu? Ya lawannya malaikat siapa? Setan. Iki rek wong iki di bodyguardi sama malaikat, temani malaikat, diiringi oleh malaikat. Maka tidak ada yang bisa mengganggu atau berusaha untuk menghalang-halangi. Fasaru min akbari a'wani, maka jadilah hal itu merupakan bentuk pertolongan yang besar yang Allah karuniakan padanya. Pertolongan yang luar biasa. Orang kalau dia apa? Didatangi oleh malaikat. Wa hadza qawwa jundal maksiyati bil madad. Demikian pula Allah juga menguatkan pasukan ya. Yang satu ini menguatkan pasukan ahli maksiat dengan pertolongan dari kalangan syaitan, fakanu a'wanan alaih, dan hal itu menjadi pertolongan besar bagi ahli maksiat. Maka ahli maksiat ketika dia mau datang ke tempat maksiat, dia ditemani sama siapa? Syaitan, cuman kita nggak tahu. Makanya ketika
coba kita halang-halangi mereka. Cak arep nang ndi? Ya lho, arep nang gone apa contohnya? Nang gone disko. Ojo cak. Iki maksiat, gak oleh. Sekono macam-macam. Iki urusanku. Berani nggak ngomong begitu? Karena ada penguatnya, ada yang membisiki. Sehingga apa? Dia bisa menjawab dengan cerdas, membantah dengan cepat, ya, mencari hujah dengan jitu, dapat mengalahkan dan mematahkan orang-orang yang mencegahnya. Kenapa? Dibantu oleh syaitan. Mau datang ke tempat apa? Kesyirikan. Arep nang dion. Iya, aku pengen golek penglaris. Dodolanku saiki rada serot syirik cak gak oleh ya. Sekono aja melok-melok iki urusanku, dosa tak tanggung. Cerdas jawabannya itu cepat. Karena dibantu oleh siapa? Setan. Karena dia apa? Diiringi, ditemani. Yani olah setan dari kalangan jin yang tidak tampak. Makanya berhati-hati. Kita ini selama ini banyak ditemani oleh malaikat atau dengan syaitan. Pertanyaannya adalah, selama kita beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selama itulah kita sedang ditemani oleh malaikat. Orang berada di majelis taklim ditemani malaikat. Bahkan orang yang membaca Al-Quran, siapa yang ada di sekitarnya? Malaikat. Cuman kita nggak tahu. Apalagi kita sedang sholat tahajud membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan ditelan oleh malaikat. Malaikat itu berada di mulut kita, menelan seluruh bacaan Al-Quran yang kita baca. Begitu malaikat. Malaikat itu nggak bisa baca Quran, tapi senang mendengarkan orang baca Al-Quran, dan dia akan menelan ayat-ayat yang kita baca. Makanya nek tangi turu arep tahajud sikatono, cika mendem malaikat. Kan itu kan perintahnya, bangun tidur, apa yang dikatakan Nabi? Siwak. Karena itu setelah itu wudhu, sholat. Dan ente ambu jigong melayu malaikate. Cuman kita nggak sadar kalau ternyata selama ini ketika saat beribadah Allah datangkan junudun lan tarawunaha, pasukan yang tidak kita lihat secara kasat mata. Itulah malaikat. Demikian pula syaitan saat kita berbuat maksiat, ternyata yang mengiringi dan menemani kita adalah syaitan. Wallahu a'lam. Berikutnya, insyaallah al-ma'asi tud'iful qalba. Bahwa kemaksiatan itu dapat melemahkan hati. Insyaallah kita akan lanjutkan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, boleh saya berikan waktu pertanyaan. Monggo, silakan. Silakan. Nggih, monggo. Melakukan iya. Jadi hati itu ada 3. Hati yang mati itu hatinya orang kafir. Hati yang hidup hatinya orang mukmin. Ada yang ketiga, hati yang berpenyakit atau yang sakit. Itulah hatinya orang-orang munafik. Termasuk hatinya ahlul bid'ah. Hati mereka tidak mati, tapi lagi sakit. Kalau yang mati, khatamallahu ala qulubihim. Tapi kalau yang sakit, buka Al-Baqarah, ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.
yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri yang mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Nah, ini dia. Artinya orang munafik termasuk apa? Ahlul bid'ah. Selama bid'ahnya belum sampai kepada tingkat kufur dan syirik. Kalau sudah tingkat kufur dan syirik, maka dia bisa masuk kategori yang berikutnya. Tapi masih lebih dekat kemana? Lebih dekat ke Islam. Kalau yang tadi innal ladzina kafaru itu terang-terangan. Terang-terangan kafir. Kalau yang munafik itu enggak terang-terangan. Zahirnya Islam. Makanya munafik atau penyakit nifak itu didefinisikan para ulama apa? An-nifaqu idharul iman wal khairi wa ibtanul kufri wasyarri. Itu definisi nifak. Nifak itu adalah menampakkan keimanan dan kebaikan, tapi dia menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Jadi yang disembunyikan itu kekufuran, yang ditampilkan adalah keimanan. Nah, ini termasuk ahlul bid'ah. Nah, itu sifatnya dalam ayat itu apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah di dalam hatinya terdapat penyakit dan Allah tambah penyakitnya itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah berhenti dari berbuat maksiat itu. Dan dia tidak berhenti melakukan perbuatan kemunafikan. Yang mencela agama, yang mencela Rasul, mencela ayat-ayat. Ya. Yang melakukan makar kepada orang-orang mukmin. Itu kan ditambah penyakit. Setiap kali apa? Setiap kali dia berbuat maksiat, setiap kali dia berbuat bid'ah, itu akan ditambah penyakitnya. Dan ingat, perbuatan maksiat itu adalah apa? Nuktatun sauda, bintik hitam yang dititik di dalam hati. Titik-titik hitam itu. Nah, demikian pula orang mukmin yang berbuat apa? Berbuat maksiat, berbuat dosa, itu juga akan dititik hitam. Makanya orang mukmin cuma apa? Disifati dengan segera bertobat. Orang mukmin itu. Dia berbuat maksiat, segera tobat. Itu cirinya. Begitu dia maksiat, langsung dia tobat. Berhenti dan istighfar. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, 3 ini satu paket. Jika dia tobat, dia berhenti dan kemudian dia beristighfar, mohon ampun, sukila qalba, maka segera oleh Allah hatinya dibersihkan. Langsung dibersihkan hatinya oleh Allah. Dosa berseni. Jadi gak sampai ngetel dosa ini. Nah, ini yang sing bahaya itu kan ngetel itu kan. Apalagi kecenderungan dosa melahirkan dosa baru. Nah, itu yang bahaya. Wallahu a'lam. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan ahlul bid'ah dan juga perbuatan maksiat. Saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mati. Akhirnya